Akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu jutaan pendukung timnas Indonesia datang juga. Sempat membuat satu Indonesia cemas, sempat memunculkan berbagai spekulasi di media sosial. Bahkan sempat dikabarkan batal bergabung karena urusan keluarga. Kini semuanya terjawab sudah. Calvin Perdong dipastikan tetap bergabung dengan timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2026. Kabar bahagia ini disampaikan langsung oleh Ketua BTN Pak Sumarji. Dan jujur aja, ini bukan sekedar kabar tentang satu pemain yang datang ke pemusatan latihan. Karena kehadiran Calvin Perdong bisa menjadi pembeda besar bagi kekuatan Garuda saat menghadapi Oman dan Mozambik. Lantas pertanyaannya, kenapa kehadirannya membuat pelatih bisa lebih tenang dan bagaimana pengaruhnya terhadap permainan timnas Indonesia? Nah, itu dia. Yuk kita bahas. Beberapa jam terakhir, nama Calvin Perdong menjadi salah satu topik paling rame dibicarakan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Penyebabnya sederhana, muncul kabar bahwa pemain Lille ini berpotensi tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena alasan keluarga. Tentu saja kabar ini langsung membuat supporter panik. Wajar ya kan? Karena sebelumnya Kapten Timnas Jesus absen setelah cedera yang didapatnya tak kunjung sembuh juga. Dalam 1 tahun terakhir, Perdong bukan sekedar pemain tambahan guys. Ia sudah berubah menjadi salah satu pemain paling penting dalam sistem permainan timnas Indonesia. Ketika ia absen, banyak supporter mulai membayangkan skenario terburuk. Siapa yang gantikan di sisi kiri pertahanan? Bagaimana jika keseimbangan tim terganggu? Kenapa ada aja cobaan saat mendekati pertandingan timnas? Ataupun siapa yang akan menggantikannya di lini tengah. Mengingat timnas kita di VMD Juni ini sangat kekurangan atau kekurangan stok pemain tengah dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Sampai akhirnya kabar yang ditunggu datang. Sempat disampaikan oleh Ketua BTN tidak bergabung. Pak Sumarji melarat informasi tersebut. Ia memastikan bahwa Calvin Perdong tetap datang ke Indonesia bersama keluarganya. Baru buka WA beliau katanya. Di saat aku tag video ini guys, Calvin Perdong sudah dalam perjalanan dan kemungkinan akan tiba di Jakarta sore ini. Setelah dikonfirmasi Pak Sumarji ia datang seketika suasana berubah guys. Dari cemas menjadi lega, dari khawatir menjadi optimis. Dari sini kita paham bahwa setiap posisi itu harus merata. Jadi jangan ada yang ngomong lagi bahwa back itu sudah sangat tebal. Kita nggak butuh lagi back gitu kan. Nah disinilah letak menariknya guys. Banyak orang mungkin melihat Calvin Perdong hanya sebagai back kiri. Padahal perannya jauh lebih besar dari itu. Perdong adalah pemain yang memberikan banyak solusi sekaligus dalam satu pertandingan. Dia bisa bermain sebagai back kiri, wing back kiri, back tengah kiri, bahkan di beberapa pertandingan terakhir timnas ia diplot sebagai gelandang bertahan. Artinya, satu pemain ini bisa mengisi beberapa kebutuhan sekaligus guys. Ini yang membuat pelatih sangat menyukai pemain seperti Perdong. Karena fleksibilitas adalah aset mahal dalam sepak bola modern. Saat menghadapi tekanan lawan, Perdong mampu membantu tim keluar dari situasi sulit. Saat tim membutuhkan serangan, dia mampu maju membantu lini depan. Saat tim harus bertahan, dia punya disiplin dan positioning yang sangat baik. Tidak banyak pemain Indonesia yang memiliki paket kemampuan selengkap ini, guys. Kalau kita melihat pertandingan-pertandingan timnas Indonesia selama setahun terakhir, ada satu pola yang sangat jelas. Banyak serangan berbahaya lahir dari sisi kiri. Kalian pasti ingat pas lawan Arab Saudi di GBK, gol kedua Marceng itu lewat counter attack yang sangat cepat ya kan. Dibangun dari Lino ke Calvin dan berakhir ke Lino. Itu artinya apa? Kemampuan Perdong membawa bola ke depan sangat baik. Umpan-umpan progresifnya akurat.
Keputusan yang diambil cenderung matang. Dia jarang panik, jarang kehilangan bola di area berbahaya. Dan yang paling penting, dia mengerti kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Karakter seperti ini membuat permainan timnas Indonesia jauh lebih seimbang. Bahkan dalam beberapa pertandingan besar, Perdong terlihat seperti pemain yang selalu punya waktu lebih banyak dibanding pemain lain. Paham kan maksudnya? Ia selalu punya tenaga lebih, fightingnya sangat luar biasa, ia ada di mana-mana. Kehadiran Perdong membuat pelatih memiliki banyak opsi guys. Jika ingin bermain dengan 3 back, Perdong bisa menjadi wing back kiri dalam formasi tersebut. Jika ingin bermain dengan 4 back, dia bisa kembali ke posisi natural sebagai back kiri. Kalau tim ingin bermain lebih agresif, Perdong juga mampu naik membantu serangan. Artinya, pelatih tidak perlu melakukan banyak penyesuaian. Satu pemain bisa membuka banyak kemungkinan. Ada satu hal yang mungkin luput dari perhatian kita. Calvin Perdong bukan hanya membawa kualitas teknis guys. Dia juga membawa ketenangan. Cobalah kalian perhatikan ketika dia bermain. Bahasa tubuhnya itu tenang ya kan. Tidak mudah panik, tidak mudah terpancing emosi. Saat tekanan datang, pemain seperti Perdong bisa menjadi penyeimbang. Dia membantu tim tetap fokus pada permainan. Dan kadang-kadang faktor mental seperti ini justru lebih penting daripada kemampuan teknik. Kedatangan Perdong juga memberikan efek positif bagi suasana skuad. Karena ketika pemain-pemain terbaik terkumpul lengkap, rasa percaya diri tim otomatis meningkat. Rekan-rekan setim tahu bahwa mereka akan bertanding dengan kekuatan maksimal. Mereka juga tahu salah satu pemain paling konsisten sudah datang. Ini pria OCL loh guys. Semoga lah ya kan musim depan Lupi dapat menit bermain di Liga Champions. Dan itu tentu menciptakan energi positif dalam tim. Dalam sepak bola, rasa percaya diri sering menjadi senjata yang tak terlihat. Tapi dampaknya sangat besar guys. Lantas, apakah timnas lebih kuat? Jawabannya jelas iya. Apakah timnas Indonesia bergantung sepenuhnya kepada Calvin Perdong? Tentu tidak. Karena sepak bola itu adalah permainan tim. Namun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kehadiran Perdong meningkatkan kualitas skuad secara signifikan. Dia menambah kualitas bertahan, menambah kualitas menyerang, menambah ketenangan, dan menambah fleksibilitas taktik. Semua itu membuat timnas Indonesia menjadi lebih lengkap saat menghadapi Oman dan Mozambik pada 5 dan 9 Juni mendatang. Pertanyaannya sekarang untuk kalian Garuda fans, dengan hadirnya Calvin Perdong dan skuad menjadi lengkap, sejauh mana timnas Indonesia mampu menunjukkan kekuatannya pada FIFA Matchday Juni kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita Garuda, Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.